Pemirsa, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kini kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Setelah ex-Jampitsus ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang, DPR didesak untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Dengan disahkannya RUU perampasan aset, maka negara mudah mengambil alih harta hasil korupsi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang, publik mendesak aparat penegak hukum menelusuri aset yang dimiliki ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Tidak hanya menelusuri, aset haram yang dimiliki koruptor juga harus disita. Ahli hukum Hibnu Nugroho menyebut payung hukum yang paling kuat untuk mengejar aset hasil kejahatan adalah dengan segera mengesahkan RUU perampasan aset. Hibnu menyebut dengan sahnya RUU perampasan aset, maka semua aset hasil korupsi bisa diambil alih oleh negara. Terhadap kasus Pak Febri yang ditemukan emas, itu emasnya dari mana, perolehnya dari apa, dalam tindakan apa, itu sangat bisa ditentukan. Kalau memang tidak bisa menjelaskan dalam pemilikan, bisa dirampas oleh negara. Demikian juga uangnya, itu milik siapa, kepentingannya apa, buktinya apa. Tanah demikian juga, tanahnya dari mana, miliknya siapa, kepentingan apa. Disitulah yang sebetulnya kalau kita ingin mengadopsi undang-undang perampasan aset di negara-negara menlo, itu sudah bisa. Tapi tampaknya pemerintah masih hati-hati melakukan perumusan tindak pidana perampasan aset. Sayangnya sejak usulan Undang-Undang Perampasan Aset digulirkan tahun 2008 lalu, hingga kini DPR belum juga mengesahkannya. Belakangan justru muncul isu jika RUU Perampasan Aset telah dikeluarkan dari program prioritas 2026 dengan alasan melanggar hak asasi manusia. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menepisnya. Menurut politisi Partai Gerindra itu, hingga kini DPR masih terus berjuang untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset. Jadi nggak benar kalau ada hoax di media massa, ada meme-nya juga, tapi kebanyakan dari akun anonim mengatakan DPR menolak pengesahan RUU perampasan aset. Faktanya ini udah 3 masa sidang ini kita terus gaspol RDPU ya, terus membahas ya pembentukan undang-undang perampasan aset ini. Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka korupsi untuk 3 kasus besar. Uang 476 miliar rupiah dan 74 kg emas ditemukan di rumahnya. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, ex-Jampitsus Febri Adriansyah hanya tertera 18,26 miliar rupiah, sementara jumlah uang tunai yang disita 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang menjadi tersangka dalam dugaan korupsi dan TPPU hanya tertera 18,26 miliar rupiah. Setelah ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, laporan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara turut disorot. Febri Adriansyah melaporkan harta kekayaannya per 31 Desember 2025 terdiri dari tanah dan bangunan merupakan aset yang terbesar. Alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, kas dan setara kas serta harta lainnya. Namun tercantum Febri tidak punya utang sehingga total harta yang dilaporkannya hanya 18,26 miliar rupiah. Dari jumlah LHKPN ini terdapat kesenjangan dengan temuan barang bukti fantastis, uang tunai dan emas batangan yang disita Kortas Tipikor Polri sejumlah 543,2 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Dengan uang tunai yang disita saja jumlahnya 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan, belum termasuk emas batangan.
Meski Febri menyebut barang bukti yang disita ada pemiliknya. Sementara dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung sebelum mengundurkan diri, Febri mengakui rumah di Sentul yang digeledah merupakan rumah pribadinya. Namun ternyata rumah ini tidak terdaftar dalam LHKPN. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal. Pada pelaporan berkala terdapat kenaikan kekayaan setelah menjabat sebagai Jampitsus dari tahun 2022 sebesar 6,3 miliar rupiah menjadi 18,26 miliar rupiah di 2023. Namun tahun 2024 dan 2025 hartanya tidak terdapat perubahan, tetap 18,26 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH serahkan pilihan nama pengganti Febri Andriansyah kepada pihak Kejaksaan Agung. Setelah mundur dari jabatan Jampitsus, jabatannya sebagai Ketua Pelaksana Satgas PKH juga berakhir. Dipimpin oleh Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin, sejumlah pejabat tinggi negara menghadiri rapat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH di Kementerian Pertahanan Jakarta. Sejumlah pejabat anggota Satgas PKH diantaranya Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Muhammad Yusuf Atek tiba di Gedung Kemhan RI sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rapat yang berlangsung tertutup ini digelar setelah Febri Andriansyah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus pada 11 Juli lalu. Febri mengakhiri jabatannya sebagai Ketua Pelaksana Satgas PKH seiring dengan berakhir masa jabatannya sebagai Jampitsus. Pihak Satgas PKH memastikan dinamika hukum yang menjerat Febri Andriansyah tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas maupun pencapaian target Satgas. Prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Nama Jampitsus Febri Andriansyah menjadi sorotan publik usai menjadi tersangka dalam penyidikan 3 perkara dugaan korupsi oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polda Metro Jaya klaim penanganan kasus Roy Suryo sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pihak kepolisian menegaskan penahanan terhadap Roy Suryo sah secara hukum. Roy Suryo kembali menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang kali ini beragendakan pembacaan jawaban dari pihak Polda Metro Jaya. Sidang pra-peradilan ini terkait dengan penetapan status tersangka Roy Suryo dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik mengenai tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kami ini berjuang tetap untuk membongkar ijazah Jokowi, ya, dan tidak ada boleh mengatasnamakan rakyat tapi dengan memenggal kepala orang lain atau mengorbankan orang lain. Kalau mau berjuang, penjarakan saya, bukan penjarakan klien saya. Saya ulangi, kalau mau berjuang, katakanlah penjarakan saya, tapi jangan mengatakan penjarakan klien saya. Dalam jawabannya, pihak Polda Metro Jaya menegaskan seluruh proses penyelidikan dan penyidikan telah dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP. Polda Metro Jaya menyatakan telah mengantongi 3 alat bukti yang sah, yaitu keterangan 21 orang saksi, surat dan petunjuk, serta keterangan 26 ahli, sehingga penetapan Roy Suryo sebagai tersangka dinilai telah memenuhi ketentuan hukum. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, termohon telah melaksanakan tahap penyidikan secara berjenjang dan terdokumentasi, mulai dari pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan ahli, penyitaan barang bukti yang relevan, gelar perkara, penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang sah. Sidang pra-peradilan akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian replik dan duplik dari masing-masing pihak sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.